Sebangsa dan setanah air kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode kali ini adalah merupakan serial dari bernegara yang saya beri moto atau keyakinan bahwa membangun daerah itu pada intinya membangun republik. Kedua, episode ini menjawab atau respon saya kepada ribuan SMS yang meminta supaya forum saya ini juga tidak terlalu elitis, jadi juga mengundang teman-teman yang ada di daerah-daerah. Dan ini jawaban yang ketiga kalau tidak salah, karena sudah saya mulai dengan Gubernur Aceh waktu itu, dan hari ini juga saya mengundang teman-teman dari daerah. Tema yang saya ambil, saya beri judul tertekannya sebuah pertumbuhan kota atau daerah. Sangat spesial, saya beri titik 2 di situ, Sukabumi. Nanti ini judul, jadi bisa kontroversial, bisa mengundang perdebatan, tapi justru itulah forum dialog. Jadi Sukabumi, kota ini tertekan pertumbuhannya, dirasakan. Karena apa? Nah ini saya beri judul semacam itu. Saya ditemani oleh teman-teman yang saya undang khusus, orang-orang daerah dari Sukabumi yang saya undang, dan saya terima kasih sekali bahwa undangan saya dijawab. Juga dari otoritas yang akan saya bicarakan, nanti saya akan sapa. Yang pertama, Ki Ustadz Fajar Laksana. Selamat datang, Ki. Selamat datang. Nggak apa-apa manggil Ki kan? Nggak apa-apa, Sampurasun. Sampurasun. Yang kedua, ini sudah saya kenal lama, anggota DPR, Bapak Yudi Widiana Andia. Tentang Mas Yudi. Fraksi boleh saya sebut nggak? Boleh. Nah, fraksi PKS. Jadi jangan kita memberi stigma yang kalau ada masalah tidak apa-apa. Tapi kan saya mengundang Yudi, otoritas dari Komisi 5. Begitu ya, Kang Yudi. Yang berikutnya, ini anak muda yang baru ya. Bapak Muhammad Muras, Wali Kota Sukabumi. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Mas Muras ya. Senang saya Anda bisa datang. Yang berikutnya, Bapak Bambang Eko Haryanto, Sugeng Rawuh, Mas Bambang. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol, unsur Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi serem ini, yang ngatur jalan tol bayangin. Nah yang berikutnya, saya selalu merasa aman dan merasa afdol kalau ditemanin oleh panelis saya yang selalu menemani saya, Bapak Ihsanuddin Nursi. Selamat datang, Mas Ihsan. Pengamat ekonomi dan kebijakan publik. Bapak sekalian, saya memberikan sedikit enlightening ya, Pak Wali, Pak Yudi, Ki Ustadz ya, saya dan Pak Bambang. Kita ini sekarang mungkin karena mau pemilihan pemimpin baru ini, dipertontonkan adanya ketidakteraturan berorganisasi, disarray. Kasusnya kemarin LPG 12 kilo naik 60%, turun hanya naik 1.000. Itu mestinya tabu untuk satu negara, pemerintahan yang seperti itu. Nggak boleh Pak Wali satu saat naikkan distribusi satu hari, besoknya berubah. No way. Itu artinya disarray, tidak terorganisasi. Antara pemerintah dengan korporasi, antara menteri-menteri yang bersangkutan dan saling berhubungan. Nah ini saya mau tontonan tidak terorganisir. Yang berikutnya adalah yang besar ini di infrastruktur.
Padahal infrastruktur itu kalau dalam bahasa politiknya merupakan kondisio sine qua non, kondisi yang harus ada kalau mau mempercepat pertumbuhan. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Biayanya menjadi tinggi, males orang karena jalannya renjul, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya, nah ini ada benalu-benalu besar dalam tema yang menyebabkan kadang-kadang satu kota, satu daerah itu bisa tertekan, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan konsesi membangun tol. Nah ini akan saya bicarakan. Saya kira yang afdol mendingan ke Pak Bambang dulu ya, otoritas yang... Jadi Pak Bambang begini, Pak Bambang ini kan teman-teman saya undang ke sini karena mereka ini nanti barangkali saya dicek betapa itu tertekannya mereka ini. Jadi yang saya ingin tanyakan pada Mas Bambang ini kan kasus mengenai jalan tol Ciawi Sukabumi itu kan sudah hampir 18 tahun. Yang tidak enaknya itu kemarin waktu bulan lalu ada 4 konferensi di Bali. Jalan tol Pelabuhan Udara Baru itu dibangun dalam waktu less than 2 tahun dan mampu menyelesaikan dan bangga kita. Kenapa ini nggak jadi-jadi? Dan jalan-jalan di Jawa, kemudian di Sumatera. Mas Bambang tolong jelaskan seberapa jauh sih pemerintah ini dalam policy membangun jalan tol untuk membangun daerah itu yang merupakan kondisi sine qua non itu. Kayak apa sih komitmennya? Menaruh hatinya di situ seperti apa, Mas Bambang? Baik, terima kasih Pak Sugeng, Bapak-bapak sekalian. Jadi untuk jalan tol Ciawi Sukabumi ini Pak, kita sudah mempunyai program sebetulnya sejak lama, tahun 95, kemudian ada krisis tahun 98, kemudian kita menandatangani perjanjian pada tahun 2007 Pak. Kemudian kita lakukan review, terakhir kita melakukan amandemen tahun 2011 yang lalu. Nah sekarang memang progres yang kita hadapi adalah klasik Pak, bahkan boleh dibilang klasik, yaitu masalah pembebasan tanah. Kita sudah memulai itu, kemudian BUJT juga sudah meminjam uang melalui Badan Layanan Umum, juga sudah menyerahkan jaminan. Jadi sekarang proses yang sedang kita lakukan untuk Ciawi Sukabumi sepanjang 54 km ini adalah pembebasan lahan Pak. Ya. Kalau kita bandingkan, kalau tadi Pak Sugeng menyatakan di Bali 2 tahun selesai, memang berbeda ininya Pak. Kasusnya barangkali ya. Kalau di Ciawi Sukabumi kita melalui daerah-daerah yang harus kita lakukan pembebasan lahannya. Dan memang kita hadapi informasinya bahwa banyak kendala yang kita hadapi sekarang ini berkaitan dengan proses-proses detail di dalam pembebasan tanah. Sebenarnya itu yang utama yang ingin kami sampaikan Pak. Seberapa jauh Pak? Ya. Jadi prosesnya sekarang ini secara detail Pak ya. Ciawi Sukabumi itu ada 4 seksi, dimulai dari Ciawi. Nah seksi 1 ini baru kurang lebih 31% Pak. Kemudian seksi 2, 3, 4 baru dalam taraf sosialisasi dan inventarisasi. Jadi kalau kita total terhadap panjang jalan yang dibutuhkan kurang lebih baru 8-9% Pak, pembebasan lahan. Itu yang menjadi problem kita. Oke. Ya. Pak Wali tolong jelaskan kepada publik ya, forum saya ini tertekan nggak Sukabumi gara-gara ini? Karena yang saya catat di Sukabumi ini kan pusat sayur mayur. Topangan air minum, suplai air minum untuk ibu kota itu berada di daerah Cidahu, Cimanggis dan seterusnya. Kemudian daging sapi, kemudian ayam, telur dan seterusnya. Sukabumi jangan-jangan pada satu saat ini menjadi karena tertekan lama, bisa-bisa kemudian menjadi apatis, mendekati kalau yang namanya itu bisa saja satu masyarakat itu menjadi tidak bisa apa-apa. Ditambah jalan-jalan yang non tol itu tidak juga berujung di perbaiki, Pak Wali. Baik, terima kasih Pak. Jadi betul sekali ya. Kalau kita bicara Sukabumi ini ada 2 pemerintah daerah. Pertama Kota Sukabumi yang luasnya hanya kurang lebih 48 km persegi. Yang kedua Kabupaten Sukabumi yang luasnya
hampir 4.200 km persegi. Nah, saya kira suplai dari Sukabumi ini, terutama dari kabupaten, mulai dari bahan makanan tadi, beras, sayur, telur, kemudian hasil bumi yang lain, termasuk barang tambang galian C. Saya kira ribuan truk gitu, lebih dari 1.000 truk setiap hari yang mengalir dari Sukabumi ke Jakarta, termasuk air, barang air mineral. Nah, dengan jalan tol ini kita tunggu-tunggu sejak tahun 97. Waktu itu informasinya sekitar 97-98 akan jadi jalan tol. Kalau kata Pak Bambang tadi kan dimulai tahun 95 ya, sudah 14 tahun, 19 tahun. Sampai hari ini luar biasa menimbulkan artinya di samping menghabiskan daya kita dari ekonomi, jalan dan sebagainya, juga waktu. Sukabumi ke Jakarta ini kurang lebih 120 km jaraknya. Tapi saat ini waktu tempuhnya nggak jelas. Bisa sama dengan waktu tempuhnya Jakarta Madinah. Artinya bisa 9 jam, bisa 10 jam, kadang-kadang bisa lebih. Ya, kecuali barangkali kalau kita berangkatnya jam 2 pagi atau jam 3 pagi mungkin masih bisa 3-4 jam. Nah, jelas dengan kondisi ini kota dan kabupaten Sukabumi sangat terganggu, pertumbuhan ekonominya terganggu, pelayanan terhadap masyarakatnya. Di samping itu selain jalan tol yang belum jadi-jadi, nah jalan dari Sukabumi sampai Ciawi ini setiap tahun nggak pernah bagus, ya. Karena barangkali daya dukung jalannya dengan truk-truk galian C yang demikian besar, tonasenya mengakibatkan jalan ini nggak pernah tahan lama, mungkin 2-3 bulan hancur. Kadang-kadang 2 minggu kalau hanya perbaikan biasa itu hancur kembali. Nah, ini barangkali yang menyebabkan kota dan kabupaten Sukabumi kurang berkembang. Apalagi kalau kita lihat sejarah barangkali ya, salah satunya yang dibangun oleh Pak Karno itu hotel di Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu. Barangkali warga Sukabumi tahun 60 saja sudah mengenali, daerah lain belum. Tapi satu-satunya yang kurang berkembang yang dibangun oleh Pak Karno, Bung Karno almarhum, ya, selain misalnya di Bali, di Puncak, di Bogor, Sukabumi yang belum berkembang. Salah satunya karena infrastruktur yang belum memadai. Nah, kemudian kaitan dengan tema ini terutama kota Sukabumi berdampak lebih-lebih lagi. Kota kami tadi sebutkan kota yang kecil, luasnya 48 km, penduduknya 360.000 kurang lebih ya. Dengan kondisi jalan seperti ini, kemacetan yang sudah luar biasa, kemudian juga di setiap jalan ini sudah dibangun pabrik-pabrik, pasar-pasar yang akhirnya jelas mengganggu arus lalu lintas. Nah, sebagai contoh barangkali apa betul kota Sukabumi menjadi tertekan pertumbuhannya. IPM Kota Sukabumi tahun 2011 itu, ya, di Jawa Barat itu rankingnya ranking keempat, ranking 4 terbaik. Tahun 2012 turun menjadi ranking kelima, dan sekarang turun jadi ranking ke-7 di Jawa Barat. Jadi betul, kelihatan lega. Dugaannya itu seperti itu. Itu barangkali fakta. Ini kan hasil BPS Jawa Barat. Jadi dalam 4 tahun ini kita rankingnya turun terus. Ya, kalau tidak ada perbaikan saya nggak tahu nih ke depan mungkin akan turun lagi. Tapi alhamdulillah sementara ini agak terbantu dengan adanya kereta api Sukabumi Bogor Sukabumi ini sudah ada. Saya kira ini. Kemudian ya tadi mungkin salah satunya juga Pak Sugeng, terima kasih ini. Pemerintah pusat ini selalu berpikir tentang DOB, pemekaran daerah otonom baru, ya. Nah, kalau kita lihat pelayanan dan kesejahteraan, DOB belum tentu menjadi solusi yang terbaik. Padahal banyak juga daerah-daerah di sekitar kota itu yang ingin bergabung ke kota. Pandai-pandai masyarakat itu. Ditawarin menjadi daerah otonom baru, tidak bersedia. Malah bersedia gabung ke kota yang ada. Termasuk di kota Sukabumi. Ada 4 kecamatan yang sejak 2006 berjuang ingin bergabung ke kota Sukabumi, yang sampai hari ini barangkali belum mendapat respon yang baik dari berbagai pihak. Nah, ini salah satunya. Ini bagi kota Sukabumi juga ada korelasi kepentingannya, ya.
Misalnya nanti kalau Pak Bambang nih akan bangun jalan tol, ya jalan tol ini inlet dan outletnya berada di wilayah Kabupaten Sukabumi yang akan bergabung, yang ingin bergabung ke kota ini. Ya, kalau itu gabung barangkali kami ada jalan keluar sedikit lah. Kalau sekarang ditutup semua, kira-kira itu. Pak Ihsan saya simpen dulu kayaknya. Pak Yudi ini 18 tahun itu waktu yang mestinya bisa berbuat banyak. Saya tadi tanya dengan Pak Bambang dalam membangun jalan tol Indonesia selama pemerintahan SBY berapa kilo tadi Anda menyebut cuman 760 kilo. Jadi Pak Yudi, coba apa yang bisa kita lakukan? Ini kasus Sukabumi bukan satu-satunya. Ini hampir terjadi di seluruh daerah di mana di Indonesia, dan Indonesia bukan hanya Jakarta dan Bali saja. Harus tempat-tempat lain diperlakukan yang sama, Aceh sampai Papua, Mas Yudi. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Sugeng. Kita berharap lah event-event internasional itu tidak hanya sekedar di Bali. Sukabumi juga bisa, Aceh mungkin, Makassar, saya kira. Apalagi Bung Karno udah menempatkan hotel bintang 4 dulu ya, tahun 60-an di sana. Ini sangat-sangat luar biasa. Saya lebih menyimpulkan sekarang Sukabumi itu sebagai penopang ibu kota yang terabaikan, Pak. Saya sebagai anggota Komisi 5 juga berkali-kali menyoroti terobosan yang dilakukan pemerintah nggak ada selama 10 tahun ini untuk jalan tol. Ya, di Rensa itu kan sebuah desain rancangan yang logis yang disusun oleh pemerintah dalam 5 tahun terakhir 2010-2014 itu kan 1296 km. Sekarang hanya 760 km. Berarti ada yang yang kurang pas. Ini terobosan. Saya makanya berpikir kalaulah swasta yang diberikan konsesi itu main-main untuk urusan Bocimi ataukah tidak mampu, udah ambil alih aja pemerintah. Kalaulah di Bali mampu, ya. Kenapa di sini tidak? Kenapa di sini tidak? Padahal ini hajat hidup orang banyaknya sangat luar biasa. Ya, hajat hidup, dan ini menyuplai Jakarta loh. Dan banyak potensi-potensi Sukabumi seperti contoh tanaman bunga hias apa gitu udah tidak bisa berkembang masyarakat, dan banyak lahan-lahan di sana akhirnya lahan-lahan yang tidak bisa dipotensikan. Itu baik itu pertanian, perikanan juga. Ya, saya sangat berharap juga pariwisata. Bahkan ke depan saya sangat berharap Pelabuhan Ratu sebagai juga daerah wisata yang luar biasa dekat dengan Australia. Harusnya sih lapangan terbang ke depan juga harus ada di sana. Ya, jadi bagaimanapun juga Bali sekarang ini anekdotnya orang Sukabumi dari Jakarta ke Bali cukup 1 jam, Jakarta Pelabuhan Ratu 10 jam. Pada indahnya oke lah kita bisa ini ya. Kita lihat dulu dah kalau itu pasti nanti urusan buktinya gitu. Iya. Dikenal juga Sukabumi itu pusatnya budaya Pasundan, pusatnya pengembangan agama Islam, pusatnya pesantren-pesantren, pusatnya pesilat-pesilat nasional. Anak-anak muda sekarang gimana Ki perasaannya? Ketika Anda, ini jalan tol dari Ciawi ke Sukabumi kok lama betul. Apa yang Anda rasakan? Tertekan kehidupan anak-anak muda di sana? Syiar-syiar yang sifatnya religius dan seterusnya. Ki, komentar Anda. Baik, terima kasih. Yang paling pokok, masyarakat tidak percaya terhadap kepemimpinan, baik kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan daerah. Itu yang paling pokok. Bayangkan 19 tahun lebih, ini kepemimpinan macam apa? Pemimpin yang kayak bagaimana? Kota Sukabumi dalam bahasa budaya itu artinya Sakabumi, pusaka bumi. Ibu kota ditopang oleh daerah Sukabumi sebagai Sakabuminya ibu kota. Kabupaten Kota Sukabumi, kabupaten begitu besar, kabupaten terluas yang diabaikan, dilupakan, atau ketidakmampuan, impotensi dari pemimpin tersebut. Kita butuh strong leaders. Kalau saya ngobrol dengan Pak Bambang ini masalah masyarakat, ya jangan masyarakat disalahkan dong. Masyarakat itu perlu dibina dan didik serta diarahkan.
Tugas kepemimpinan itu ada unsur leadership dan manajemen di situ. Manajemen itu ada mengatur, to manage. Kalau dia tidak mengatur ya jangan memimpin. Kesimpulannya marah besar Pak Sugeng. Kita marah besar. Saking marah besarnya saya selama Indonesia belum merdeka, secara budaya saya pakai ikat Sunda, pakai sarung lah tiap hari. Nggak mau pakai baju apa kecuali hitam dan putih saya bilang. So saya abaikan perguruan tinggi. Saya tidak mau ceramah lagi di perguruan tinggi. Bosen. Saya dosen. Saya udah nggak mau ngajar lagi. Ya. Mati ilmu teori ekonomi, mati teori kepemimpinan. Yang ada teori kekuasaan. Bagaimana negara dibangun dengan sweeten. Menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Itu masyarakat. Negara diperjualbelikan. Bayangkan saja. Tahun 95 kita dijual ke swasta. Ini mau mesejahterakan negara atau mesejahterakan perusahaan. Ujungnya kesejahteraan kepada pemilik owner daripada perusahaan, bukan rakyat. Ini neolib. Ini apa? Ini negara apa? Gitu. Santri-santri Anda dengan segala kekurangannya tetap produktif. Kita membuat pesantren gratis untuk yatim piatu dan duafa. Kita bikin namanya Satria, Santri Wira Usaha Alfa. Mari kita bangun negara ini dengan kemandirian. Kita ini sudah mindsetnya luar negeri minded. Nilai rupiah drastis turun. Ini gila apa negara kita? Ya, $1 bisa sama dengan 11 sampai 12 ribu. Mau dikemanakan harga diri bangsa dan negara? Ini bukan urusan soal supply dan demand. Ini urusan kedaulatan bangsa dan negara. Rupiah itu ada kedaulatan. Saya sampai menyatakan kepada para santri, kita buka program yang namanya mata duitan. Makan maju tanpa duit tapi just do it. Kita tinggalkan duit. Mari kita mandiri. Berdiri dengan kaki sendiri. Kita bikin integrated farming. Ya, jangan pakai duit. Subur tanah kita. Dan bisa itu. Dan bisa. Kita gratiskan itu semua. Dan sekarang saya menantang. Baik ke anggota dewan maupun ke pemerintah. Ini juga pengamat nih. Ini mau dibawa kemana negara kita? Oke. Itu aja. Jadi ini kita dengar ya, biasanya kan orang suka sedikit skeptis pada Anda. Meja saya udah hampir 13 tahun, nggak pernah absen dari, kita udah dengar sendiri sedemikian. Jadi memang betul yang saya selalu bilang, apa yang sulit sebetulnya. APBN kita sudah mendekati 1.600 triliun, unbelievable. Waktu Pak Harto hanya 300.000, hanya 600.000. Itu jalan tol yang dibangun dengan gampang sekali. Kemudian PDB kita mendekati nanti menjadi 1 triliun US dollar dalam 2-3 tahun mendatang ini. Tapi tadi itu yang disebut mengurus itu nggak ada hati, yang kemarin kita sampaikan. Nah ini saya setuju tadi, orang swasta Pak Bambang ini, yang diberi konsesi itu, ini ada beberapa perusahaan, saya akan sebut, yang pertama itu Bukaka, berikutnya itu Bakri, ini kemudian grupnya MNC, mengenai tol Ciawi Sukabumi. Kita harus tegas Pak Isan, jadi ini nggak boleh, ternyata yang menjadi benalu itu bukan hanya pemerintah, jadi saya sepakat. Kalau ini nggak selesai, yang saya takutkan adalah kemudian ini kan saya belum dialog dengan daerah lain. Bagaimana kalau nanti seluruh daerah minta waktu pada saya dan saya akan kasih itu, kan menjadi borok di mana-mana. Katanya mau membangun untuk siapa? Kan komentar Anda. Saya baru saja dialog dengan mantan gubernur NTT. Problem itu tidak hanya terjadi di Sukabumi, di NTT yang begitu jauh pun terjadi, gitu ya. Dan repotnya birokrat di sana ketika ditawarkan kemudahan malah tidak bisa menjawab. Itu di NTT. Lalu saya ke Sulawesi, nyaris sama. Lalu saya ke Kalimantan Timur, nyaris sama.
di arah Kalimantan posisinya. Di beberapa kawasan Sumatera juga begitu. Artinya yang saya mau lihat adalah ada mindset yang salah dalam bicara kekuasaan. Dan mindset salah itu diperkenankan oleh sebuah sistem. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, sistem yang dibangun sejak reformasi, bahkan sejak katakan mafia berkuasa, itu menyerahkan segala hajat hidup orang banyak, perlahan-lahan dan sekarang menjadi nyata, ke tangan swasta. Itu yang disebut dengan pemerintah tidak melakukan sisi suplai, pasokan. Itu yang saya sebut sebagai neoliberal. Jadi ketika pemerintah tidak mengerjakan supply side, tapi pemerintah hanya mengerjakan demand side, maka dampaknya seperti sekarang. Dan dampak itu bukan tidak hanya terjadi di Sukabumi, tapi hampir merata di seluruh daerah. Saya yakin betul Sukabumi sangat tergantung pada yang namanya transfer dari daerah, dari pusat ke daerah. Saya kira tidak, PAD-nya tidak lebih dari 10%. Saya kira. Saya belum buka APBD-nya, tapi saya yakin tidak lebih dari 10% gitu posisinya. Artinya ketergantungan sama pusat itu sekitar 90%. Konstruksi supply side yang diserahkan ke tangan swasta dan demand side yang kemudian tergantung pada penawaran permintaan berdampak pada posisi swasta mempengaruhi kebijakan bangsa, mempengaruhi kebijakan nasional itu secara struktural lewat kekuatan ekonomi. Dampak dari swasta mempengaruhi secara struktural pada kebijakan ekonomi adalah masyarakat menjadi pusat penghisapan. Terjadilah penghisapan daerah ke provinsi, provinsi naik ke Jakarta, Jakarta lari ke beberapa kota besar di dunia. Dengan demikian, sesungguhnya bisa dilihat, Sukabumi adalah bagian dari kurban sistem penghisapan. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau kita memahami model seperti itu, maka jalan tol juga bukan jalan keluar. Saya katakan jalan tol juga. Saya misalnya begini, ketika double track jalan tol Cengkareng dibongkar, saya sejak awal bilang saya tidak setuju. Saya setujunya double track. Sama seperti Cipularang, saya tidak setuju dibangun jalan tol. Saya setuju double track. Bagaimana saya fight habis-habisan pada gagas itu? Kereta api. Jadi artinya kalaupun kita mau bicara perbaikan untuk Sukabumi, bukan jalan tol. Bagaimana Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Madya Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Madya Bogor, 4 jadinya terlibat, itu bicara double track. Dari mulai Bogor sampai dengan Sukabumi. Mas, yang saya lihat adalah begitu PT KAI menghidupkan rel kereta Sukabumi Bogor, pada hakikatnya bicara tentang bagaimana hebatnya berpikir Belanda. Sumber daya, produksi, distribusi. Mas, itu ternyata kalau kita lihat lagi urut di kawasan selatan, dan kawasan selatan adalah kawasan perlawanan, saya ulang, kawasan selatan adalah kawasan perlawanan terhadap sistem penjajahan, ternyata hebat dibangun oleh Belanda. Bagaimana di kawasan di Sukabumi ini, Bogor, Sukabumi. Di Bandung sama, Ciwidey masuk ke Bogor. Itu juga ada kereta api, dan itu belum digunakan. Begitu kita bergeser ke tempat lain juga sama. Begitu kita bergeser ke kawasan sana juga sama. Dan kalau kita urut di wilayah selatan, nampak sekarang Jogja, Cilacap, Kroya, dan selanjutnya sampai dengan posisi Pangandaran, selanjutnya itu semuanya tidak terlalu berkembang kawasan selatan itu. Sampai akhirnya kita ketemu dengan Malingping yang tidak berkembang di kawasan selatan. Saya pernah menggagas begini waktu Ahmad Heriawan bersama Dede Yusuf sebagai gubernur. Saya bilang kalau saya jadi Anda, maka kata kunci pertama adalah saya hidupkan dulu kawasan selatan. Mereka bilang nggak ada duit. Siapa bilang nggak ada duit? Kalau Anda menyadari sumber daya di kawasan selatan, bisa Anda sekuritisasikan. Saya ulang, Mas. Bisa Anda sekuritisasikan, maka pemerintah daerah bisa ngebangun kawasan selatan. Katanya itu sudah dibicarakan oleh Yusuf Kala waktu itu sebagai wakil presiden. Tapi sekedar dibicarakan, saya tidak tahu programnya. Saya ingin mengatakan begini, Mas. Ini kan programnya adalah gila-gilaan ketika kita tergantung pada asing. Karena kita menyerahkan tadi supply side pada swasta, maka asing kuota masuk situ. Dan demand side kita dengan kata lain kita ingin memperkuat daya beli. Kita bangga dengan perkuatan daya beli, tapi pada saat yang sama kita lemah dalam memasok posisinya. Kalau itu jalan berpikirnya, maka suka tidak suka, ke depan pun Sukabumi akan tetap menjadi penghisapan. Gagas utamanya adalah kalau saya jadi Pak Muhammad Umuras, saya akan ajak 4 daerah lain. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Madya Bogor. Yuk kerja ini double track. Bagaimana caranya? Karena Anda punya sumber daya yang bagus. Di Kabupaten Sukabumi, sumber daya mineral itu bagus loh. Apalagi Sukabumi Utara. Ini baru Kabupaten Sukabumi yang Anda maksudkan, baru Kabupaten Sukabumi yang ada dekat dengan Kota Madya. Kalau saya belajar lebih lanjut ke kawasan Sukabumi Utara, Anda punya sumber daya mineral yang luar biasa. Kalau Anda kemudian ngebangun double track, hidup.
Anda kemudian mendaya gunakan pariwisata dengan double track yang bagus, orang mau tuh pergi ke sana dengan anak. Syaratnya tadi nyaman, aman, dan efisien posisinya. Itu dulu, Mas. Alright. Pak Bambang, lanjutkan. Saya kira kalau memang ini masih lama dan kita belum mampu menghukum swasta yang memainkan jadi mulai tahun berapa itu? 95. Jadi mendapat konsesi, didiamkan. Itu kalau tidak salah dengar dulu hanya 80 miliar itu menembus itu. Kemudian yang terakhir tahun 2013 transaksi yang beredar ada 1,6 triliun. Ini kelakuan semacam ini harus ada punishment-nya, tidak boleh. Usulan dari teman-teman daerah tadi ya ambil saja. Atau nah ini saya nambahin lagi, bisa nggak ini jalan-jalan yang tol belum jadi, jalan-jalan yang kecil-kecil itu minimal dibaikin dulu, atau kemudian kereta api tadi dan seterusnya, Mas Bambang. Begini Pak Sugeng, jadi dari sisi kami Pak ya, bahwa dengan PT Trans Jabar Tol ini kami punya perjanjian Pak. Di sana ada hak dan kewajiban. Nah, mereka sampai saat ini kewajiban mereka sudah mereka penuhi. Kita yang belum bisa memberikan hak kepada mereka, gitu. Jadi di dalam perjanjian itu memang ada pasal-pasal default kapan default gitu ya. Nah sampai saat ini hak mereka yang mereka kejar adalah bagaimana pembebasan tanah itu kita selesaikan Pak, sesuai dengan schedule yang kita sepakati bersama. Di sana sebetulnya. Kita bicara pembebasan tanah itu magnitudenya berapa besar? 824 miliar sebetulnya Pak. 824 miliar untuk sepanjang dengan 54 km. Kan kecil dong untuk perangkat bernegara itu. Tidak besar memang. Tidak besar. Ya. Yang tertanggung ini. Relatif memang tidak besar Pak. Hanya memang proses pembebasan tanah sebagaimana juga di tempat lain. Saya gini Mas Bambang, saya ngeliatnya begini. Saya kebetulan saya penikmat Jakarta Ciawi Sukabumi sejak 94. Jadi bahkan terakhir saya baru Jakarta Sukabumi saya tempuh dalam waktu terakhir kemarin 4 jam dalam posisi hari libur posisinya. Saya kebetulan ke satu daerah, saya pergi ke Taman Nasional situ. Problem besar utama statusnya top down. Jadi pemerintah terhadap masyarakat statusnya top down. Ditambah lagi banyaknya calo-calo, Mas. Bayangkan kalau statusnya itu tidak top down tapi bottom up. Yang saya maksud dengan bottom up adalah pemerintah turun ke bawah bersama dengan para pengusaha, duduk bareng, statusnya bukan transaksional material, relokasi transaksional material. Sehingga menjamin, jadi dibayar, tapi juga diberikan jaminan hidup yang layak gitu loh Mas. Okay. Pada kasus Jokowi, saya tidak sedang melihat bagaimana keberhasilan Jokowi. Itu bukan tanah dia di Pluit. Bukan tanah dia di Rio. Dia bisa pindahkan. Kok bisa? Artinya sesungguhnya yang terjadi adalah bagaimana pendekatan tadi, bottom up itu, digeser dan dihargai, direlokasi. Orang kan kalau mau dipindahin butuh tempat tinggal yang pasti. Tapi sekaligus juga memberikan jaminan bahwa kehidupan bisa berlanjut. Itu kalimatnya. Bukankah 800 berapa tadi? 24 itu relatif harusnya adalah kecil. Dari sisi pendanaan tidak ada masalah Pak. Ya, sekarang sedang proses memang. Seperti yang disampaikan Pak Ihsanuddin tadi. Memang prosesnya untuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum kan ada panitianya Pak. P2T kita sebut. Nah, sekarang sedang berproses memang. Memang ada yang cepat, ada yang perlu proses negosiasi agak lama dan semua mengacu kepada appraisal tentunya Pak Ihsan ya, di mana harganya yang melakukan ini adalah sekarang ini dipegang oleh MNC atau oleh ada PT Trans Jabar Tol, ada 4 pemegang saham di sana. Ya, jadi PT Bukaka Teknik dan kawan-kawan di sana. Ya. Bukankah mekanismenya begini Mas? Ya. Untuk tanah urusannya Jasa Marga, lalu naik ke Bina Marga. Dari Bina Marga sebetulnya selesai baru diserahkan ke Jasa Marga, dari Jasa Marga baru diserahkan ke Trans Jabar. Bukan begitu mekanismenya? Pembebasan tanah dilakukan oleh P2T. Nah, Bina Marga adalah tim pembebasan tanahnya Pak. Ya. Nah, diserahkan ke Jasa Marga? Tidak melalui Jasa Marga. Jadi langsung kepada Trans Jabar Tol melalui BPJT. Jadi prosedurnya di sini tidak ada Jasa Marga. Ya. Lanjutkan. Ya. Nah, sekarang proses itu yang sedang kita kejar Pak. Nah, untuk seksi 1 tadi saya sampaikan sudah 31%. Kita berharap memang ini cepat Pak.
Dan mengenai usulan bahwa diambil alih itu, prosedur itu kita harus lalui Pak, di mana kalau ya default dulu. Sekarang kita pada posisi menyiapkan haknya mereka, yaitu tanah tadi Pak. Saya simpan dulu. Mas Yudi, apa tanggapan Anda? Ya, jadi saya berada dalam posisi jangan sampai pemerintah menyalahkan masyarakat. Ya, dalam konteks ini kesannya kan seperti nggak mau jual itu atau ini kan calo itu salah. Calo. Saya kira masalahnya begini ya. Ini kan pembebasan jalan tol di Pantura juga kan kok bisa gitu ya. Ini apa namanya di Pantura ya, Cikampek gitu kan termasuk, ini kok bisa? Kenapa sih Sukabumi nggak bisa gitu? Padahal dan jumlahnya juga nggak seberapa. Hanya seberapa, dan itu kan luas dari sekitar 54 km itu hanya 19% yang pemukiman. Ya paling besar kan ladang gitu. Ya, yang dalam catatan kami ya, persawahan ya sisanya itu ya. Paling besar adalah ladang hampir 46%. Ini jadi problemnya itu di mana? Apakah di P2T-nya tadi yang lamban gitu? Dan ini kan pemerintah gitu ya. Sejauh mana negosiasi yang masyarakat kita masa sih nggak bisa bisa. Hal-hal yang tadi Pak Sugeng ungkapkan, kalau atau tidak ini perbaikan. Kami di DPR, saya di Komisi 5, pertama revitalisasi jalan kereta sudah kita lakukan ya. Insya Allah 2014 juga 90 miliar untuk perbaikan ini. Kemudian kereta juga akan ditambah gerbongnya. Kemudian jalan yang ada, yang existingnya ada Ciawi Sukabumi yang dulunya hanya 2 jalur, sekarang kan relatif lebar kan sampai Caringin. Hanya problem perencanaan di Caringin yang bikin macet sekarang ini kan, ambles ini. Yang ambles ini. Ini juga satu hal kritik pada pemerintah pelaksana ini, kenapa bisa sampai seperti ini. Dan efeknya sekarang Sukabumi Jakarta di hari-hari peak season bisa 12 jam. Ini sangat bahkan kalau malam hari tambah lama lagi karena truk pada keluar. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan. Saya berharap sih ada upaya agak extraordinary. Saya mencoba bertanya ke beberapa birokrat yang terkait dengan pembebasan tanah ini. Mereka kayak nggak ngerti, nggak tahu ini ada apa ini saya. Ada apa ini kan? Perkembangan yang hanya 31% dalam 18 tahun. Kenapa? Masih dianggap biasa saja. Kenapa dianggap biasa gitu? Makanya itu kalau masyarakat bermasalah, ya sekarang udah aja masyarakat yang sulit masuk itu udah konversikan saja kepada jadi saham misalnya ya, untuk win-win solusi untuk secepatnya gitu. Toh untuk masyarakat juga. Pak Wali, ini notabene sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya. Ini konstitusi kita itu menyatakan pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan yang baik yang termasuk fasilitas jalan tol dan lain-lain itu. Sekarang saya bayangkan nih, yang mendapatkan konsesi itu sekarang lagi bergembira, tanda petik, menari-nari di domain politik. Ya nanti saya mau tanya sama Ki Fajar saja, masih akan memilih mereka tidak kan begitu? Komentar Anda? Ya. Pertama saya ingin komentar dari Pak Ihsan tadi. Memang saya setuju, saat ini transportasi massal ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan kondisi barangkali golongan menengah bawah ini sudah mayoritas saat ini ya. Nah ini sebetulnya sudah berulang sejak tahun 2000 kita sering sampaikan ya. Supaya kalau memang jalan kereta api bisa diperbaiki, bisa 2 trek Jakarta, Sukabumi, Bandung jalan lagi, itu solusi. Lebih luar biasa. Tapi kalau nggak bisa jalan kereta api, dulu saya sampaikan udah jalan tol itu di atas jalan kereta api saja kalau begitu ya, daripada misalnya sulit-sulit, pembebasan tanah susah gitu. Tapi kalau kita lihat lagi kondisi jalan kereta api saat ini dengan tanah-tanah PJKA di wilayah Sukabumi sampai Bandung juga sudah cukup menyedihkan Pak Ihsan. Ya, artinya gudang-gudang yang dulu milik PJKA itu juga sudah milik pihak swasta sekarang ini. Jadi kita ingin berharapnya kan misalnya sayur,
tronton yang mengangkut produk-produk pabrik, hasil bumi, termasuk beras, termasuk galian-galian saya tadi, inginnya kita lewat jalan kereta api saja. Itu akan jauh lebih menghemat. Termasuk barangkali masyarakat dibiasakan ke sana. Memang kalau kita jalan tol, saya kira yang menikmati lebih banyak menengah atas ini ya, menengah atas. Tapi saya sebutkan tadi, saya tertekan di sini daerah. Ya, jalan tolnya nggak jadi, kereta apinya sekarang baru muncul satu trek. Ini alhamdulillah. Ini kita berjuang sejak saya dilantik jadi wali kota, saya berjuang itu terus Pak. Ya, sampai ke mana-mana gitu saya coba ya. Nah kemudian tadi yang dikaitkan dengan Bapak, ya saya setuju lah dengan Pak ini Yudi maupun Ki Pajar ini. Saya kira yang bermain-main seperti itu nggak usah dipilih lah di dalam pemilu ini, di dalam pileg maupun di dalam pilpres. Saya kira harus ada keberanian seperti itu. Masyarakat ya harus bisa pandai-pandai, harus bisa menghukum. Good point, Pak. Ya. Tadi Pak Ihsan menjelaskan ketika Belanda itu ngatur bikin jalan kereta api menghubungkan itu, dia kan bermimpi membangunkan seperti di Eropa. Jadi tadi gudang-gudang itu nanti untuk apa, sayur, untuk sapi yang mau diangkut. Jadi kita memang tidak pernah melihat, menghargai blueprint daripada meskipun mereka penjajah, mendesainnya itu bagus betul. Kalau kita ikuti saja sebenarnya bagus gitu loh. Ki, pertanyaan saya yang tadi, ini mengenai jalan tol, ini skandal. Tol Ciawi Sukabumi itu menjadi skandalous, menjadi skandal. Sekarang ini skandalnya sudah menjadi politis. Karena ternyata yang mengurus ini semua adalah tokoh-tokoh yang sedang mau berebut, tapi tidak memahami bernegara itu apa, kekuasaan di negeri ini. Komentar Anda, Ki. Ya, saya tadi diawali dengan agak sedikit unek-unek yang sudah sekian tahun. Yang paling pertama adalah sederhana kalau menurut saya. Jalan kereta api bisa jalan itu kemarin oleh kepimpinan Pak Murad sederhana. Diundang SBY, tapi sayangnya SBY datang naik helikopter, naik pesawat. Itu naik pesawat ya. Dari mana dia mana? Lewat puncak, tidak lewat ini, lewat darat ya. Sayang lewat. Prabowo naik pesawat, Abu Rizal Bakri naik pesawat. SBY datang, lalu Pak Wali Kota menyampaikan masalah tersebut. Hitung berapa bulan Pak Wali? 20 hari. 20 hari jadi. Yang mana? Kereta api. Nah, jalannya juga kita perbaiki dulu. Nah, 2 tahun kita perbaiki. Nah, jadi artinya SBY datang ke kota Sukabumi 20 hari jalan kereta api jalan. Ya, itu jalan puncak dan sebaiknya diperbaiki. Nanti dihukum nanti. Pak Bambang, sekarang dari yang 31% itu dari mana ke sampai mana? Masih di wilayah, bukan wilayahnya Bapak Wali Kota, masih di wilayah Bogor. Wali Bogor, Kota Bogor. Sampai Lido. Sampai Cigombong. Ya, kurang lebih sekitar itu. Ya. Nah, yang baik adalah undang kembali Pak Presiden untuk lewat di jalan itu. Karena ini mau nggak mau sampai di situ biar ada kelanjutan. Lanjutkan Yuki. Ya, maksud saya ini political will. Mau nggak? Apa mau matikan kota dan kabupaten Sukabumi atau tidak? Ini pertanyaan besar yang saya mau atau enggak? Enggak perlu macam-macam lah, ada biung lah, ada apa, itu bullshit lah, nothing gitu. Yang penting menurut saya bawa SBY naik mobil, kalau bisa jangan pakai patwal. Tiap itu ngikutin antrian macetnya bagaimana kesang badak kesang lembut pusat Basunda. Keringatnya keluar. Baru dia 20 hari bisa jalan tuh. Gitu. Haritanu dan Abu Rizal. Oh iya, jangan naik pesawat. Jadi rakyat. Mari kita sama-sama jadi rakyat dengan saya. Kalau bisa lihat itu jalan habis-habisan rusak. Yakin saya. SBY naik mobil, diantar ngantri panjang 2 bulan, jadi lah politiknya beres. Itu aja gampang, nggak usah ribut kamu saya. Jadi ini masalahnya mengapa saya mulai serial membangun daerah, membangun republik. Saya hitung. Anda dengan saya di sini udah hampir 9 tahun. Lebih.
berapa puluh ide-ide yang keluar dari meja saya ini. Nampaknya memang harus diikuti dengan sesuatu yang mau tidak mau harus sedikit ada pressure terhadap itu. Bagaimana orang mau mencalonkan menjadi presiden, dia dia terlibat dalam satu proyek pembangunan yang untuk rakyat, perusahaannya maksudnya, tapi dia tidak mempunyai hati bernegara itu sendiri. Padahal berpolitik menjadi pemimpin pada intinya untuk bernegara. Nah, tadi semua ini warga Sukabumi ini yang mengatakan begitu. Bagaimana kok tadi malah Kaltim nanti beramai-ramai sesudah ini episode saya siarkan. Saya undang mereka dan saya terbuka. Karena ini sudah waktunya saya harus menyiarkan hal-hal yang semacam ini. Yang harus dijawab pertama adalah perilaku kekuasaan yang menyerahkan ke dalam konstruksi keuangan yang tidak sama dengan modal sosial, istilah saya. Meja ini berkali-kali menerjemahkan bahwa modal sosial seharusnya sama dengan modal finansial. Berkali-kali kita sudah berkali, saya tidak lagi bisa menghitung karena memang sudah berkali, karena memang konsep dasar bangsa ini adalah bagaimana modal sosial itu menjadi modal finansial. Tetapi karena peran pemerintah sepenuhnya menyerahkan pada modal finansial dan kemudian malah menggugurkan, kalau sebagian teman-teman bilangnya merusak modal sosial, maka dampaknya jadi Anda tergantung pada kekuatan modal. Maka ketika kekuatan modal tidak punya tanggung jawab, nggak ada urusan. Itu jadi masalah bahwa kekuasaan tidak pernah berpihak sesungguhnya pada persoalan moral masyarakat. Terjadilah sebuah proses ikutan. Masyarakat pun tidak punya perasaan, tidak mau punya moral terhadapnya, namanya pemegang kuasa. Apa buktinya? Transaksional. Rusak semuanya proses itu. Itu yang saya sebut sebagai akumulasi kesalahan sistem yang positif. Nah, mengatasi hal ini sesungguhnya terpulang pada orang-orang yang mau maju pada 2014 menggeser paradigma berpikirnya, menggeser kultur berpikirnya. Saya ingin mengatakan begini, Mas. Orang pintar berkuasa tidak sama dengan orang berakal berkuasa. Tidak sama, Mas. Orang pintar berkuasa, dia bisa memahami masalah, tapi dia tidak mengerjakan apa yang dia pahami. Tapi orang berakal berkuasa, dia sesungguhnya menyelesaikan masalah. Saya mengambil contoh bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh seorang Jokowi terhadap beberapa masalah di Jakarta. Walaupun tidak seluruhnya saya setuju. Saya juga kritik beberapa dalam hal dia. Tapi minimal dicontohkan sama dia bahwa dia berakal. Kasus terakhir deh bisa kita lihat bagaimana Lebak Bulus. Protes, oke, nanti kita relokasi. Nah, modal berpikir begini sesungguhnya bisa diaplikasikan dalam konstruksi. Saya berharap Pak Muhammad Moras bisa berkontribusi seperti berpikirnya. Maksud saya begini. Kalau Anda bisa mendorong bahwa double track jauh lebih bermanfaat bagi menengah bawah, maka duduklah bareng. Undanglah yang namanya Kota Madya Bogor. Undanglah Bupati Bogor. Undanglah Bupati Sukabumi. Yuk duduk bareng kita rancang. Saya bilang, mau deh bantuin Anda ngerancangnya seperti dalam konsep ekonomi makronya. Supaya Anda bisa, nggak usah nagih ke pemerintah pusat, tidak usah perlu nagih. Anda bisa menjual apa yang Anda punya sampai akhirnya Anda tidak menjual harga diri. Kan itu bisa Anda lakukan. Anda punya sumber daya air yang sesungguhnya sangat mahal. Anda sesungguhnya punya sumber daya mineral yang sesungguhnya juga sangat luar biasa. Kalau Anda akumulasi seperti itu, pemerintah pusat yang gigit jari kok. Jadi saya ingin mengatakan begini, yuk daerah mulai memberdayakan diri sendiri. Kami dengan beberapa teman sekarang sedang mencari model-model daerah yang bisa kita injeksi untuk melakukan pemberdayaan daerahnya. Kami sedang mencari itu. Supaya pemerintah pusat itu tidak semena-mena dia dalam menentukan anggaran lalu kemudian kami nggak bisa bikin apa-apa. Karena ini terserah pada pusat. Kalau Anda mau seperti itu, kami siap membantu. Jujur aja, kami siap membantu karena kami akan melakukan sebuah proses. Kami tidak punya harapan terhadap sebuah pemimpin nasional besar. Sorry, saya harus mengatakan begitu. Sistem yang sekarang dikerjakan sesungguhnya tidak memberi harapan masyarakat berbudaya. Karena itu kami mulai dari bawah. Minimal kami mulai dari kabupaten, kita mulai dari kecamatan. Jalan keluarnya begitu, Mas. Pak Wali, closing statement mewakili masyarakat selatan. Ini kalau istilah film ada North, ada South. Ini masyarakat selatan. Pak Wali, tutup. Artinya masyarakat selatan tidak mungkin bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap negara ini kalau infrastrukturnya tidak bagus.
Dan infrastruktur ini saya kira yang utama saat ini adalah kewajiban dari pemerintah pusat. Saya kira itu. Alright. Bapak sekalian, Pak Ihsan, Pak Bambang, Pak Murad, Pak Yudi, dan Ki Fajar, waktu 1 jam itu pendek. Jadi, tapi ini bukan yang terakhir, pasti saya akan lakukan ini untuk berkali-kali. Tapi saya untuk menutup ini saya ingin mengadres semua adagium yang dilempar oleh elit kita. Elit kita ini kalau dihitung jumlahnya nggak lebih dari 5.000 seluruh Indonesia. Itu anggota parlemen, kabinet, anggota DPRD, DPD itu nggak lebih dari 5.000, mungkin 7.000-an lah. Ini adalah seperti Pak Ihsan menyampaikan tadi, bernegara itu atau berpolitik itu memegang kendali kekuasaan itu adalah dalam rangka bernegara, bukan dalam rangka. Jadi berpolitik itu bukan dalam rangka mencari kekuasaan, bukan. Dalam rangka bernegara melalui alat yang disebut kekuasaan itu. Kan seperti itu mestinya. Apa itu bernegara? Bernegara itu adalah berkonstitusi. Tidak ada pilihannya. Berkonstitusi apa? Nah ini yang Pak Ihsan selalu memberitahu saya. Pada intinya adalah menyusun APBN, melakukan program-program yang menyelesaikan amanah semua yang ada di konstitusi itu. Tidak ada yang susah sebetulnya. Jadi saya ingin mengadres kepada Bapak Presiden, para anggota kabinet, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, kemudian DPD, dan seluruh yang bisa menyampaikan antara kekurangan dan kelebihan kita sampaikan, karena kita ini, meja saya ini juga tidak mempunyai pretensi, tidak sedang berpolitik. Kami juga sedang berpolitik dalam artian bernegara itu tadi. Moga-moga dalam waktu dekat kesabaran dari masyarakat selatan yang hari ini diwakili oleh Sukabumi masih bisa memperpanjang kesabaran itu, sehingga tidak menyetop supply air misalnya, sehingga tidak menyetop supply sayur misalnya, supply pasir misalnya. Bagaimana kalau itu terjadi? Kan berbahaya. Moga-moga Bapak Presiden bisa mendengarkan dialog ini, dan saya khawatir kalau infrastruktur ini tidak cepat ditangani, itu pertumbuhan yang sekarang mulai targetnya turun dari 6,5 menjadi 5,8, itu akan menurun kembali. Yang terakhir, kepada para politisi yang kebetulan di dalam tubuhnya ikut juga dalam merealisir masalah-masalah yang real seperti jalan tol. Dalam hal ini yang sekarang, dulu itu termasuk Bukaka, Bakri, dan MNC, jangan bermain-main dengan apa yang Anda punyai, karena pada intinya suara akan ditentukan oleh performance daripada Anda sekalian ini. Khususnya sekarang ini pemilu makin dekat, maka Sukabumi merupakan satu basis voter yang kuat sekali. Jangan sampai nanti performance politik Anda menjadi tidak mendapatkan apa yang pernah direncanakan oleh Anda sekalian. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.